Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Kemarin kita sudah membahas tentang materi perkembangan kognitif menurut Jan Peirce, Vygotsky, dan Ibu Maria Montessori. Nah, kali ini yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Jerome Bruner ini yaitu seorang ahli psikologi ya. Tidak hanya Jerome Bruner saja, tapi Jan Peirce dan Pak Vygotsky ini juga sama-sama mereka bertiga yaitu ahli psikologi. Nah, tapi kalau Jerome Bruner ini seorang ahli psikologi dari Amerika ya, kalau Pak Jerome ini. Nah, sedangkan Pak Jan Peirce ini dari Swiss ya, sedangkan Pak Vygotsky ini dari Rusia. Nah, mereka bertiga telah banyak menyumbangkan pemikiran mereka dalam penulisan teori pembelajaran proses pengajaran dalam filsafat pendidikan. Jadi mereka bertiga ini telah banyak menyumbangkan ya ilmunya ke dunia pendidikan. Nah, Jerome Bruner ini setuju dengan pendapatnya Pak Jan Peirce, yaitu bahwasanya perkembangan kognitif anak-anak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. Jadi perkembangan kognitif anak-anak ini pasti ada tahapan-tahapannya ya. Menurut Pak Jerome Bruner, belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Jadi proses belajar melibatkan 3 tahapan yang dimana berlangsung hampir bersamaan. Dan proses belajar ini ada 3 tahapan ya. Nah, tahapan yang pertama yaitu memperoleh informasi baru. Tahapan yang kedua yaitu transformasi informasi atau pengetahuan. Terus tahapan yang terakhir yaitu evaluasi atau pengujian. Nah, untuk tahap yang pertama, memperoleh informasi baru, ini maksudnya adalah informasi baru dapat berupa penghalusan atau berlawanan dari informasi sebelumnya yang dimiliki oleh seseorang. Jadi maksudnya gini, sebelum kalian memperoleh informasi baru, kalian pasti mempunyai atau memiliki pengetahuan. Nah, ketika kalian mengalami proses belajar, kalian akan memperoleh informasi baru. Nah, informasi baru ini bisa jadi penghalusan atau berlawanan dari pengetahuan kalian yang sebelumnya. Terus yang kedua yaitu transformasi informasi atau pengetahuan, transformasi informasi atau pengetahuan. Nah, ini maksudnya yaitu menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan. Nah, ini cara memperlakukan pengetahuan ini dari tahapan setelah kalian mendapatkan informasi baru ini. Ya. Transformasi informasi ini maksudnya yaitu ketika kalian mendapatkan informasi yang kalian peroleh, ini kalian apakan? Apakah kemudian kalian analisis atau diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan ke hal-hal yang lebih luas. Terus tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini artinya penilaian atau pengujiannya, yaitu pada tahap ini yaitu proses menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Nah, ini tujuannya untuk menilai apakah cara memperlakukan pengetahuan tersebut ini cocok dengan tugas yang ada. Jadi nanti dinilai gitu loh ya. Cara pengetahuan ini sudah tepat belum sih? Nah, nanti kalian akan mengalami tahap ini, penilaian dari ini tadi. Nah, gitu ya. Nah, terus selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada anak menurut Pak Jerome Bruner. Ini ada 3 tahap ya. Yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, dan yang terakhir yaitu simbolik. Nah, pada tahap enaktif ini, pada tahap pertama ini umumnya dialami oleh semua anak, yaitu tahap representasi pengetahuan dalam melakukan tindakan. Nah, pada tahap ini anak dalam tahap belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Jadi tidak bisa secara konseptual saja, tapi harus ada objeknya secara langsung.
Tahap ini didominasi oleh belajar sambil bekerja ya. Jadi nggak hanya belajar aja tapi sambil bekerja. Nah, anak-anak melakukan sesuatu dengan objek. Contohnya memegang, bergerak, menggosok, menyentuh, dan memberikan kesempatan mereka untuk memahami lingkungannya. Jadi ini contoh dari tahap N aktif tadi ya, bahwasanya belajar menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Jadi nggak bisa hanya secara konseptual saja. Nah ini untuk anak PAUD ya, anak PAUD ketika diberi pelajaran matematika, mereka akan mengingat bahwasanya angka 1 simbolnya seperti ini. Mungkin secara konseptual mereka akan mengingat angka 1 simbolnya seperti ini, angka 2 seperti ini, angka 3 seperti ini. Tetapi kalau sudah dalam tahap penjumlahan dan pengurangan, mereka tidak akan mampu mengingat, bukan tidak akan mampu, kesulitan gitu loh ya, kalau hanya diberikan secara konseptual saja. Nah contoh gini, ini kan hanya konseptual toh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi beda lagi kalau kalian memberikan objek secara langsung. Coba kalian memberi objek jeruk misalnya ya. Nah jeruk ini 1. Nah ketika jeruk 1 ditambah dengan jeruk 2 ini sama dengan berapa? Nah mereka akan pasti mengingatnya gitu loh. Nah kalau pembelajaran ini diberikan secara berpola dan struktural, siswa ini akan mudah memahami dan mudah mengingat. Jadi harus ada objeknya langsung. Kalau secara konseptual mereka sulit memahami ya. Selanjutnya yaitu tahap ikonik ya. Tahap ini yaitu tahap yang merupakan perangkuman bayangan secara visual ya. Pada tahap ini anak melihat dunia melalui gambar-gambar atau visualisasi ya, melalui penggunaan imajinasi bukan bahasa. Nah dalam belajarnya anak tidak memanipulasi objek-objek secara langsung ya, karena sudah melalui tahap N aktif tadi, tetapi sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran objek ya, sudah bisa menggunakan visualisasi atau imajinasi karena sudah melalui tahap N aktif tadi. Nah ini merujuk pada jenis-jenis belajar yang meliputi kemampuan untuk mengenal secara langsung sesuatu tanpa mampu memberikan sejumlah konsep. Tahap terakhir yaitu simbolik. Nah, tahap ini merupakan tahap manipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi menggunakan objek-objek atau gambar visual objek. Jadi di mana anak-anak ini memperoleh pemahaman melalui penggunaan sistem simbol, bisa logika dan bahasa. Soalnya kalau ikonik tadi kan masih menggunakan imajinasi, tapi kalau simbolik ini sudah bisa menggunakan logika dan bahasa. Nah, sistem-sistem membolehkan anak-anak untuk menyusun gagasannya dan menyimpannya agar dapat diambil kembali saat ia membutuhkannya. Nah, jadi untuk tahap N aktif ini, anak-anak belajarnya tidak hanya menggunakan konseptual saja, tapi harus ada objeknya secara langsung. Tapi kalau ikonik ini, mereka sudah melewati tahap N aktif, jadi bisa menggunakan imajinasinya mereka, gitu loh ya. Terus yang terakhir yang simbolik ini, mereka sudah tidak menggunakan objek secara langsung ataupun imajinasi, tapi sudah bisa menggunakan sistem simbol ya, bisa menggunakan sudah logika dan bahasa mereka sudah aktif gitu loh ya. Pak Jerome Bruner ini berpendapat bahwa ketika ingin mengajarkan sesuatu pada anak tidak perlu menunggu sampai anak itu mencapai suatu tahap perkembangan tertentu. Nah, ketika ingin mengajarkan sesuatu pada anak, apabila bahan yang diberikan diatur dengan baik, maka hasilnya anak dapat belajar meskipun usianya belum memadai. Jadi Pak Jerome Bruner ini berpendapat bahwasanya perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi contohnya gini ya, ada anak ya sebelum mereka memasuki sekolah PAUD, mereka ada yang sudah bisa menghafal dan menulis. Kadang ada anak yang
mereka sudah bisa menghafal pajanan bahasa Inggrisnya sudah lancar, ada yang bisa menulis dengan lancar. Karena apa ya ini loh, karena bahan yang diberikan ini diatur dengan baik, maka anak ini dapat belajar meskipun usianya belum memadai. Jadi tidak menunggu sekolah PAUD baru bisa lancar, tapi sebelum sekolah PAUD mereka sudah diajarkan orang tuanya dan bahannya diberikan dan diatur dengan baik. Nah, meskipun ketika mengerjakan sesuatu pada anak, ya, tidak perlu menunggu sampai anak itu mencapai sesuatu tahap perkembangan tertentu, tapi kita harus memperhatikan tingkat perkembangannya. Jadi tidak mungkin ya, anak usia 5 bulan sudah kita ajarkan untuk menulis. Karena kenapa? Tangannya saja, motoriknya saja tidak ini ya, belum bisa memegang pensil. Jadi kita harus memperhatikan tingkat perkembangannya ketika mengajarkan sesuatu. Pak Jerome Bruner ini memperkenalkan model pembelajaran yang dikenal dengan nama belajar penemuan atau discovery learning ya. Nah, dalam penemuan ini siswa akan berperan lebih aktif ya. Nah, siswa akan berusaha sendiri memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan tertentu. Nah, dengan cara ini siswa akan memperoleh pengetahuan yang benar-benar bermakna. Jadi mereka akan lebih ingat gitu loh. Jadi discovery learning ini nggak semua pelajaran bisa menggunakan model pembelajaran discovery learning. Biasanya yang bisa itu bukan yang bisa ya, yang cocok memakai model pembelajaran discovery learning ini matematika, sains, tapi juga nggak semua matematika juga bisa menggunakan discovery learning gitu. Kurang 2.